Terus kita ucapkan untuk mengawali pagi ini, melainkan kita ucapkan alhamdulillah seraya memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sampai detik hari ini. Di antara karunia-Nya kita diberikan atau ditempatkan pada komunitas-komunitas terbaik, komunitas-komunitas orang soleh, yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul, bisa menatap di antara salah satu wali Allah atau orang-orang soleh yang Allah telah pilihkan, Allah telah karuniakan, telah Allah lebihkan di antara hamba-hambanya, yaitu guru kita Ustaz Abdul Somad. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Saya mohon izin Ustaz Abdul Somad mewakili keluarga besar Yayasan Masrur Mufas yang menanti untuk memberikan sambutan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di ma'adina hadza. Semata-mata kami sangat senang, sangat berbangga bisa beliau Ustaz Abdul Somad bisa hadir di tempat kita ini. Semata-mata mudah-mudahan pesantren kita ini bisa ada bekas-bekas orang soleh, semakin banyak bekas-bekas orang soleh bisa menetap di tempat ini. Sebagaimana kebiasaan para ulama salaf kita terdahulu, mereka senang bertabaruk dengan para orang-orang soleh. Sebagaimana dilakukan oleh salah satu imam kita, Imam As-Subuki, ketika beliau ini bertabaruk kepada Imam An-Nawawi. Beliau mengunjungi Imam Nawawi, tapi kebetulan meninggal di tengah jalan. Lalu sampai di dalam hadis beliau mengatakan, Imam As-Subuki, Mufidaril hadis latiful makna ala gasdin laha aslu wa awi asa'an bi amassu bi khurri wajhi makanan masahu kodamu nawawi. Semata-mata kami berharap mudah-mudahan asal dari orang-orang soleh seperti Ustaz Abdul Somad dan para asatidz lain yang mungkin insyaallah akan hadir pada ini memberikan efek dampak positif kepada kita, khususnya dan umumnya kepada masyarakat di sekitar kita. Itu saja sambutan dari saya. Sekali kami sampaikan akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang disampaikan kepada Ustaz Ramdan. Selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat dari Ustaz Abdul Somad. Namun sebelumnya mohon izin Ustaz, kami sedikit memperkenalkan yang di depan Ustaz ini ada santriwan dan santriwati dari pesantren Masrur Mufas. Kemudian di sebelah kiri ini ada pengurus, bagian pengurus dari pesantren. Kemudian di Zoom ada cabang-cabang Masrur Mufas, ada di Medan, ada di Padang, dan beberapa pesantren. Ada 8 cabang yang mengikuti kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita khusyukkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan dan nasihat dari guru kita. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Abdul Somad. Ilahi falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Pesantren Maskanul Huffaz, tak dapat saya sebut satu persatu. Para asatiz, para guru, para santri, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tadi disebutkan umi-umi, semuanya mulia kecuali Omikron. Ada seorang tampil di televisi di siang bulan Ramadan, lalu dia ambil air minum. Kata dia, wahai rakyatku, marilah kita sama-sama minum di siang Ramadan,
Karena puasa itu hanya melemahkan badan, merendahkan etos kerja, dan mengurangi produktivitas. Nama laki-laki itu adalah Borkeba. Nama negaranya Tunisia. Bagi dia puasa itu hanya membuat orang lemas sehingga pabrik-pabrik tidak berproduksi. Maka mari kita makan bersama-sama. Sekularisasi merajalela di Tunisia. Ulama-ulama disakiti, dizolimi, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa pekerja di pabrik boleh tidak puasa. Di antara yang dipaksa itu adalah, lupa pula saya namanya, Syekh Thahir bin Ashur, yang punya tafsir At-Tahrir wat Tanwir. Ketika dia dipaksa, maka dia pun tampil. Apa kata Syekh Thahir Al-Allamah Thahir bin Ashur? Sadaqallah wa kadzaba Borkeba. Allah maha benar dan pendusta Borkeba. Berani dia melawan. Akhirnya Borkeba digulingkan oleh Presiden Zainal Abidin. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi dengan Tunisia hari ini? Berhasilkah sekularisasi? Apakah semua orang di Tunisia tidak berpuasa? Tunisia tetap menjadi tempat orang belajar Islam karena di sana ada bentengnya. Benteng Islam itu bernama Zaituna. Tempat orang belajar Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, tafsir Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. Contohnya Zaituna, yang kebetulan istrinya hamil, punya anak, kasih nama terserah, Zaituna boleh juga. Nanti dipanggil Zaitun, jangan panggil tuna, itu nama ikan. Yang kedua, negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung, nama aslinya Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis, ekonominya sosialis, akidah agamanya komunis, tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme, mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikirannya. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu
Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Somat punya tanah namanya Somatstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Jangan Masya Allah dulu, cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Tidak melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Lalu kemudian ada seorang namanya Ataturk. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Semua perkumpulan-perkumpulan pengajian dibubarkan. Masjid Hagia Sophia dirubah menjadi museum. Salat, berdoa tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita mendapat musibah seperti itu, lalu pemimpin mengatakan tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Oh, bagaimana bunyi azan kita? Allah, gede banget. Nauzubillah. Bayangkan. Pokoknya yang namanya Islam mesti dihabisi. Ulama kalau tidak mau ikut sama dia di penjara. Di antara ulama yang dipenjara bertahun-tahun adalah ditulis dalam sebuah novel oleh kakak kelas saya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, dalam novel berjudul apa namanya? Saya ingat, cuma pura-pura lupa aja. Aku tahu. Dia adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Tapi di tengah penjara dia tetap menulis renungan-renungan dia tentang Al-Quran. Itulah menjadi buku yang beberapa waktu lalu kami bedah buku. Dapatkan bukunya di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Ataturk mati.
Sampai akhirnya semua orang-orang yang zalim ingin menghilangkan Islam, semuanya berakhir dengan mati. Firaun mati, Namrus mati, Qarun mati, Borkeba mati, Ataturk mati, Gorbachev mati. Semua mati. Kita semua akan mati, tinggal kita memilih mau mati jadi nama apa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Azan pakai bahasa Turki, berdoa tidak boleh bahasa Arab. Tempat orang berkumpul ramai-ramai ditutup. Masjid Hagia Sophia menjadi museum. 1924 Khalifah Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid dilengserkan, dijatuhkan. Sekarang tahun 2022, tidak lama lagi 2024, 100 tahun, 1 abad Ataturk. Apakah Islam hilang di Turki? Malah yang jadi museum dulu sekarang dirubah jadi masjid. Dia berharap masjid-masjid yang lain berubah jadi museum. Ternyata museum yang dia buat itu sekarang berubah jadi masjid dan berkumandang suara azan dengan bahasa Arab. Dari menara yang tinggi bersaut-sautan antara Masjid Blue Mosque, antara Masjid Sultan Ahmad dengan Masjid Hagia Sophia. Apa yang terjadi dengan Turki? Kenapa Turki tidak berhasil disekulerkan? Kenapa Islam tidak hilang? Karena ada ulama yang bergerak dengan pendidikan. Namanya Sulaiman Hilmi Tunuhan. Sulaiman Hilmi Tunuhan. Di mana saja penjuru bumi dunia sekarang, dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, ada tempat orang menghafal Quran. Barokah dari seorang ulama, Sulaiman Hilmi Tunuhan. Dialah yang membuat cikal bakal Sulaimaniyah. Dari 3 contoh sampel tadi, yang pertama Tunisia, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran aja. Tempat ini sudah saya lihat pakai AC, tenang, adem, ayam, mesin cucinya udah saya lihat. Saya diajak masuk kamar ustazah, mana saya mau. Tempat di atas bersih, tenang, Masya Allah. Tapi tempat menghafal Quran tidak boleh terlalu tenang, karena setan nanti datang. Baru baca 2 ayat, siapa saja datang ke Maskanul Huffaz hanya 1 tahun, maka dia menghafal Quran, beasiswa. Kita doakan para donatur kita rezekinya lancar. Suami istri soleh solehah, anak-anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai suami donatur ini dilarikan oleh pelakor. Ini yang dikhawatirkan ibu-ibu sekarang. Masya Allah, tabarakallah, apa yang dilakukan oleh Ustazah
Oki beserta suami dan keluarga 10% dari pendapatan beliau untuk sodakoh, wakaf, infak di Maskanul Huffaz, dan sekarang sudah berdiri di Padang, di Medan, di Batam. Sudah lihat cabang-cabangnya. Hari berganti, musim berubah, zaman bertukar. Insya Allah di masa akan datang seluruh penjuru dunia ini ada Maskanul Huffaz. Dan kalianlah yang akan menjadi duta-duta Maskanul Huffaz. Ada pimpinan Maskanul Huffaz cabang London, ada Maskanul Huffaz cabang Paris, ada Maskanul Huffaz cabang Zimbabwe. Kenapa tak diaminkan? Semua ini bumi Allah, semua ini hamba Allah. Al-Quran mesti disampaikan. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun. Mendengarnya aja turun rahmat, mendengarnya aja datang rahmat, mendengarnya aja melanggengkan rahmat, apalagi menghafal dan mengajarkannya. Di antara kita di seluruh negeri ini, siapa yang paling mulia? Kalau yang dikatakan mulia itu adalah gubernur, bupati, wali kota, presiden, mulianya cuma 10 tahun. Setelah itu turun, kecuali amandemen, kecuali perpanjangan. Yang mulia di antara kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang yang paling beruntung adalah adik-adik sekalian. Sini masuk, hafal Quran, 1 tahun selesai, kalian dicari oleh orang untuk pengabdian. Semua di negeri ini nanti akan buka rumah Quran, buka tahfiz Quran, Maskanul Huffaz, bebas kalian kemanapun pergi. Tapi kalian juga mesti jaga orang sekeliling kalian. Kalian penghafal Quran, jangan kalian cari suami anak hantu. Carilah yang mensupport, yang kira-kira membuat Al-Quran kalian terjaga dan terpelihara. Mudah-mudahan suami kalian orang-orang soleh. Jangan sampai kalian dilarangnya mengulang Al-Quran. Apa kau dari tadi ngaji aja? Emang aku setan? Memang iya setan. Nah, ini penting. Ustazah Oki punya suami yang soleh, mensupport. Ini disupportnya dakwah, akhirnya berkembang pesat. Coba kalau dapat suami enggak support, aku mau berdakwah, jangan, selangkah keluar dari sini, neraka jahanam tempatnya. Tapi ketika dia support dakwah, dia support Maskanul Huffaz, ini penting. Hari ini kalian tersenyum dan tertawa. Tapi kalau sampai kalian dapat suami Fir'aun, Mas Fir, aku mau storan ya, jangan store. Buka jilbabmu yang panjang. Aku tidak suka melihat kamu pakai jilbab panjang. Aku mau kamu jadi orang yang rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Aku tidak suka melihat kamu nggak pakai make up. Aku mau kamu pakai make up, tebalnya 2 inci. Ini nampaknya simple, sederhana, tapi ini penting. Supaya apa? Karena kalian bukan perempuan biasa. Kalian perempuan luar biasa yang di dalam kepala kalian 30 juz Al-Quran. Waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz Somad bicara cuman 20 menit. Setelah itu nanti ada tanya jawab 20 menit. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya
saya kembalikan ke moderator, katanya tadi ada dialog tanya jawab 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya langsung acungkan tangan, nanti kita pilih langsung ditanya, kemudian langsung jawab semuanya. Silakan dari Akhwan dulu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khair Ustadz dan MC yang telah memberikan saya izin untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz Abdul Somad. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang bahwa kan kita seorang penghafal Quran harus membangun peradaban di dunia dengan melahirkan generasi-generasi Qurani. Bagaimana pula tanggapan Ustadz bahwa wanita itu kan kodratnya di rumah ya Ustadz. Jadi kalau ada wanita yang ingin berdakwah ke sana kemari, kemudian ada lagi yang bilang kamu kan wanita gitu, lebih baik di rumah. Jadi solusi terbaiknya buat kita sebagai wanita yang ingin berdakwah jauh keluar, seperti sampai ke seluruh penjuru dunia seperti itu, tapi posisi kita adalah wanita, kemudian posisi kita adalah seorang penghafal Quran, dan banyak sekali yang harus kita jaga dari seorang wanita. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya yang paling banyak Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dirubah namanya jadi Abdurrahman, sebelumnya adalah Abdus Syams, asalnya dari Yaman. Karena selalu membawa kucing, dipanggil Nabi ya Abahir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, ada adik ipar Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, adik Hafsah radhiyallahu anha. Tapi satu di antaranya adalah perempuan. Beliau bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambillah setengah agamamu dari Aisyah. Sahabat yang bingung tentang bagaimana istrinya mandi, rambutnya dikepang, apakah perlu dibuka atau tidak. Ditanyakan kepada sahabat laki-laki, istri saya rambutnya diikat, dikepang, mandi. Kalau dia mandi besar, apakah dibuka? Kata dia, buka. Iya kalau mandinya sekali, kalau mandinya 3 kali. Tanyakan lagi ke Sayyidatuna Aisyah. Aisyah bagaimana? Kata Aisyah, cukup disiramkan saja air. Tapi kata sahabat, anu laki-laki mesti dibuka. Kenapa enggak digundul aja sekalian, kata Aisyah. Dia lebih alim daripada laki-laki. Kalau tidak ada dia, siapa yang meriwayatkan hadis Nabi tentang mandi, tentang air, tentang bermacam yang sifatnya pribadi dan khas. Itulah luar biasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dalam kitab riwayat hadis Nabi yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Kutubus Sittah, riwayat-riwayat yang ada dalam kitab itu, biografinya ditulis dalam kitab besar Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu besar, diperkecil menjadi Tahzibul Kamal. Karena kitab ini terlalu besar, diperkecil menjadi Tahzibut Tahzib. Karena dia masih besar juga, diperkecil menjadi Takribut Tahzib oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi sahabat Nabi di dalamnya ada belasan ribu. Di awal-awal biografi periwayat laki-laki, di ujung periwayat perempuan. Perempuan meriwayatkan hadis dalam literatur Islam. Ketika seorang raja di Maroko
bernama Sultan Hasan II mendirikan Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dia undang seorang pakar perempuan ahli tafsir dari Mesir. Perempuan itu bernama Binti Syati, anak pantai. Itu nama slogan. Nama aslinya adalah Aisyah Abdurrahman binti Syati. Mengajar di Universitas Kairo. Diundang oleh Raja Maroko untuk datang kerabat dan mengajar di Universitas Qarawiyyin, universitas tertua, lebih tua daripada Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. Ketika saya belajar di Maroko, ada dosen kami mengajar di Darul Hadis Al-Hasaniyah, namanya Dr. Faridah Zamro. Faridah itu laki-laki apa perempuan? Dari 3 sampel contoh Aisyah radhiyallahu anha beserta para sahabat dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang kedua adalah Aisyah Abdurrahman binti Syati. Yang ketiga adalah Doktorah Faridah Zamro. Saya balik bertanya, bolehkah perempuan mengajar? Masuk juga ujian mid semester. Perempuan itu mesti di rumah. Ayatnya jelas, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu berada di rumah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Quran, litubayyina linnas, kau jelaskan makna isinya. Ati'ullah, lihat Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, lihat penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, lihat fatwa para ulama ahli fikih. Ada seorang perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau tidak ada alif, Asma sesak napas. Asma keluar rumah mengambil makanan onta, kambing dan lembu. Dia junjung di atas kepalanya. Melihat itu Rasulullah SAW mengantarkan Asma, dan Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang, hai Asma, jangan kau cari makanan binatang ternak, pergi pulang ke rumah, maka haram perempuan bekerja di luar rumah. Maka itulah yang disebut dengan hadis takriri. Kalau Nabi yang melakukannya namanya hadis fi'li. Kalau Nabi mengucapkan namanya hadis qauli. Nabi diam dan setuju dengan perbuatan Asma, maka disebut dengan hadis takriri. Nabi menyetujui perbuatan Asma. Berdasarkan ini maka muncullah fatwa ulama, perempuan boleh beraktivitas dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya Ustadz nanti kalau tamat dari Maskanul Huffaz ingin buka rumah Quran, syarat yang pertama suaminya setuju. Itu maka dicarilah suami yang seide, sepikrah, setuju. Orang juga yang mencintai Al-Quran. Tidak mesti ustadz. Dia boleh pengacara, lawyer, dia boleh insinyur, tapi dia mencintai Al-Quran. Yang kedua, tidak pergi berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yusafiranna, la tusafiranna mara'atun illa ma'azi mahramin. Yang ketiga, tidak berdua-duaan di satu ruangan laki-laki perempuan tanpa mahram. Dia sudah seperti abang saya, dia sudah seperti saudara saya, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam bapak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi perempuan boleh beraktivitas, silakan mengajar, silakan. Tapi insya Allah saya berharap kalau adik-adik perempuan, maka buatlah Maskanul Huffaz khusus perempuan. Kalau ada santri laki-laki yang mengajar, carikan ustaz laki-laki. Adik-adik yang laki-laki buka Maskanul Huffaz, rumah tahfiz Quran, pondok tahfiz Quran lil banin laki-laki. Untuk yang perempuan carikan guru perempuan. Karena fitnah setan tidak meninggalkan ustaz. Apakah ustazah juga digoda setan? Ya. Setan yang menggoda? Ustaz juga. Namanya Ustaz Setan. Setan tidak pernah berhenti menggoda. Jangan sampai kita merusak nama baik Al-Quran. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
satu lagi, masih ada waktu. Oke, silakan dari Mas Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan seluruh sampai istighfar atas kedatangan Ustaz. Yang kedua kami mengucapkan barakallah atas kelahiran putra tercintanya, mudah-mudahan menjadi ahli Quran. Amin, amin. Ustaz, izinkan yang bertanya, sebenarnya siapakah ahli Quran itu? Apakah menghafal Al-Quran 30 juz? Atau apakah orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, membaca Al-Quran dengan juz? Atau orang yang mengajarkan Al-Quran meskipun tidak hafal 30 juz? Atau orang yang selalu berjuang berdakwah menjalankan dakwah Al-Quran? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Level yang paling rendah mendengar, berawal dari mendengar. Naik ke level yang kedua, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Level yang kedua, membaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca. La aqulu alif lam mim harf, alif harf, lam harf, wal mim harf, wa likulli harfin asyru amsalihha. 10 huruf untuk satu kebaikan, satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi adik-adik di sini mengulang hafalan satu hari itu banyak sekali. Tapi ini baru level 2. Level yang ketiga, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, mentadabbur, memahami makna Al-Quran. Jangan berhenti pada satu tangga, mesti naik, mendengar, membaca, memahami, di atas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kami ini Pak Ustadz, gubernur, bupati, wali kota, menteri, presiden, direktur BUMN, kami tidak hafal Quran. Bantu rumah Al-Quran, keluarkan APBD untuk para penghafal Quran, mudahkan urusan orang yang menghafal Quran dengan kekuasaanmu. Kami ini Pak Ustadz tidak hafal Quran, tapi bisnis lancar. Uangmu untuk menolong, menjadi bapak ibu asuh para penghafal Quran. Jadi dengan apapun jabatan, kekuasaan, harta benda yang dititipkan Allah, itu bukan tujuan, itu hanya wasilah cara. Tujuan akhirnya adalah menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jadi kalau dipahami ini, siapa sebetulnya ahlul Quran? Yang terlengkap adalah rajin dengar Quran, rajin baca Quran, paham Al-Quran, ngerti tafsir Quran, lalu kemudian mengajarkan Al-Quran, buka pesantren tahfiz Quran, dan dia jadi orang kaya, hartanya untuk Quran, punya jabatan, jabatannya, itulah orang yang paling mulia. Jadi ada nanti di antara adik-adik ini yang akan jadi gubernur. Kami Pak Ustadz perempuan, istri gubernur. Kira-kira mana yang lebih tinggi jabatannya, gubernur atau istri gubernur? Istri gubernur, karena semua gubernur takut pada jadi adik-adik sekalian, bisa menolong Al-Quran dengan kekuasaan, dengan harta dan jabatan. Untuk apa Ustadz bicara ini? Kan ini tidak ada hadir pejabat. Di sini memang mereka tidak hadir, tapi mereka nonton. Di mana mereka nonton? Di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian ya untuk pertanyaan, karena sudah
panitia dari Ustadz Usman, gue ada dari tadi. Oleh karena itu, semoga dengan kehadiran Ustadz Usman, ada transferan ilmu, terus atas nasihat-nasihat beliau, semoga menjadi penyemangat untuk kita untuk terus mendalami Al-Quran, untuk terus semakin semangat belajar dan belajar. Kita tutup, mohon izin kepada Ustadz Farhan untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan.